saat di tengah malam masuk kamar mandi, saya kemudian tidak bisa jalan. Karena apa? Ya ada permasalahan lah, saya betul-betul nggak bisa jalan dan sangat sakitan sekali, saya teriak-teriak dan saya akhirnya dibawa ke rumah sakit dan saya sekarang pakai kursi roda. Sementara saya minta doanya agar tidak usah lama-lama untuk kursi roda karena saya sudah minta untuk dipercepat penyembuhannya sehingga saya 2 hari sekali fisioterapi dan 3 hari sekali diperiksa oleh dokter saraf. Hari ini saya ada jadwal untuk fisioterapi dan saya hari ini saya memang saya harus kuliah. Karena kuliah bagi saya adalah penyemangat hidup saya. Karena sudah 40 tahun kuliah, jadi saya kayaknya ada kosong. Nggak kuliah itu rasanya, kecuali kalau kuliah tatap muka di ruang 4, saya mungkin tidak bisa. Karena saya pakai kursi roda, tidak mungkin ada orang yang bisa gotong saya ke lantai 3 kan. Tidak mungkin. Kecuali kalau pakai lift. Alhamdulillah masih dengan daring, hingga saya masih bisa. Toh yang tidak bisa saya pakai, karena saya tidak bisa jalan, tapi masih bisa kuliah. Dan semoga ini tidak lama. Artinya saya berharap dengan semangat sembuh itu kan bisa menjadikan saudara. Baik, saya akan mulai kuliah kita, melanjutkan kuliah kita pada pada minggu yang lalu. Keluar ya. Ya, saya sudah kemarin pada minggu yang lalu kita sudah bicara tentang bentuk wujud daripada data. Wujud data itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder itu adalah data yang diperoleh dari perpustakaan. Data itu sudah berupa data yang sudah laku, sudah siap dipakai, artinya data itu tidak perlu lagi diolah, karena data itu sudah data yang diolah. Yang kedua adalah data primer. Data primer itu data yang dari lapangan. Data yang masih memerlukan pengolahan. Data primer. Wujud data sekunder, wujudnya adalah bahan hukum. Kita kemarin sudah wujud bahan hukum. Bahan hukum itu bisa menjadi ada 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer tidak sama dengan data primer. Data primer itu data lapangan. Data primer itu data lapangan. Sedangkan bahan hukum primer itu data sekunder yang utama. Bahan hukum primer itu data sekunder, tapi data sekunder yang utama. Demikian pula data sekunder, bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder tidak sama dengan data sekunder. Data sekunder itu data dari dokumen, data yang sudah jadi. Sedangkan bahan hukum sekunder itu data sekunder yang ini menjelaskan bahan hukum primer. Jadi kalau nanti ditanya, apa bedanya data sekunder dan bahan hukum sekunder? Sangat beda. Bahan hukum sekunder itu bagian dari data sekunder. Bahan hukum sekunder itu bagian dari data sekunder. Di mana itu bahan hukum yang menjelaskan data primer. Demikian pula, data primer itu juga bagian dari data sekunder, yaitu data utama, data yang mengikat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk, karena mengikat, tergantung daripada objek penelitian. Bisa berupa peraturan undang-undangan,
bisa juga ada keputusan. Ini adalah sumber data. Kemarin kita sudah. Caranya kemarin sudah. Caranya akan berbeda. Cara itu yang dibawa untuk data sekunder. Karena data sekunder itu data yang ada di kepustakaan, maka caranya hanya studi dokumen. Satu-satunya cara untuk menggali data sekunder itu ya studi dokumen. Alatnya apa? Alatnya juga adalah data-data yang ada. Tapi caranya cuma satu, kita hanya studi. Anda hanya mempelajari itu aja. Kalau itu berupa data sekunder. Akan beda dengan kalau itu data primer. Data primer itu data yang diperoleh dari lapangan. Dari mana itu? Dari subjek penelitian. Subjek penelitian yang mana? Adalah responden. Responden itu adalah subjek utama yang harus ada di dalam data primer. Manakala jenis penelitian kita adalah jenis penelitian primer, penelitian lapangan, apabila jenis penelitian kita adalah jenis penelitian lapangan, maka datanya adalah data primer, maka sumbernya harus ada responden. Dalam suatu penelitian lapangan tidak mungkin tanpa responden. Tidak mungkin. Oleh karena itu saya beri tulisan merah, bahwa responden itu mutlak harus ada pada penelitian lapangan. Karena ini ada sumber data, ini subjek penelitian. Narasumber adalah sumber subjek penelitian. Tapi narasumber tidak mesti ada di primer, di data primer. Narasumber juga bisa dibutuhkan di data sekunder. Kenapa? Karena posisi responden dan narasumber yang sama-sama subjek penelitian adalah berbeda. Responden sebagai subjek penelitian itu adalah pelaku utamanya. Dia pelaku utama. Pelaku utama apa? Pelaku utama dari objek penelitian kita. Kalau kita penelitian lapangan, dari mana Pak kita tahu penelitian lapangan? Jauh dari rumusan masalah. Nanti kita jelaskan. Kita nanti pada kuliah membuat rumusan masalah. Dari rumusan masalah kan diketahui, oh penelitian kamu ini adalah penelitian normatif atau penelitian empiris. Manakala penelitian empiris kenyataan, realitanya, law in action, maka itu yang dicari apa? Yang dicari data primer. Kalau penelitian empiris atau sosiologis, maka harus ada responden. Harus ada responden. Tidak akan mungkin suatu penelitian empiris, tidaklah mungkin suatu penelitian sosiologis yang tidak menggunakan responden. Karena itu ciri utama. Itu yang dikatakan mutlak harus ada. Itu ciri utama. Nah, narasumber itu juga subjek penelitian. Tapi kedudukannya beda dengan responden. Kalau responden adalah pelaku utama, narasumber itu subjek penelitian, tapi dia bukan pelaku utama. Dia adalah pihak yang mengetahui, mempunyai ilmu di bidang itu. Jadi dia mengetahui, mempunyai ilmu, dia punya pengetahuan tentang objek penelitian. Siapa yang dapat dari narasumber? Yang dapat dari narasumber adalah siapapun yang mempunyai pengetahuan tentang objek penelitian. Siapa itu? Bisa praktisi. Praktisi bisa akademisi, bisa juga tokoh masyarakat. Jadi tidak harus ini adalah seorang akademisi, tidak harus ini adalah orang yang punya pengetahuan akademik, tidak. Tokoh masyarakat pun, kalau dalam hukum adat, tokoh adat pun bisa
dia tepat dijadikan narasumber. Karena dia paham, dia tahu, dia punya pengetahuan tentang itu. Itulah syarat yang dibutuhkan. Karena syarat yang dibutuhkan dari narasumber hanya yang bersangkutan mempunyai pengetahuan. Oleh karena itu, siapapun yang mempunyai pengetahuan tentang objek penelitian, itu layak dijadikan narasumber. Dan narasumber beda dari responden. Kalau responden mengikat, artinya apa yang dia ceritakan kemudian kita tampilkan, kita olah, narasumber tidak. Karena kemungkinan pada waktu kita bicara sama narasumbernya dia pintar ngomong terus, tapi yang diomongkan tidak sesuai, tidak menjurus pada objek penelitian kita. Tidak. Itulah maka kita kembali katakan, itulah perlunya adanya pedoman wawancara. Pedoman wawancara itu guiding kuesioner, itu dipakai untuk apa? Untuk meluruskan kalau kemudian yang kita wawancarai itu kemudian dia akan melenceng. Ini adalah sumber data primer. Sumber data yang lain, yang primer ada juga dari observasi. Observasi itu apa? Observasi itu pengamatan langsung. Sekali lagi, observasi itu pengamatan langsung. Kita melihat secara langsung objek penelitian kita dari awal sampai akhir. Jadi tidak hanya sesaat. Manakala Anda datang ke kantor kelurahan atau kantor desa, itu bukan observasi. Itu hanya melihat data. Melihat data itu langsung. Manakala saudara ingin penelitian bagi hasil pertanian, saudara melihat bagaimana ada di kehidupan mereka. Bagaimana caranya dia mengajukan permohonan sebagai penggarap. Bagaimana dia melakukan penggarapan sampai dengan panen. Saya berikan contoh, manakala Pak Lastriono, mungkin Anda kenal dengan Pak Sulastriono, dia beliau melakukan penelitian tentang pengaturan air dari sumber mata air di salah satu di wilayah Kaliurang. Dia meneliti bagaimana pengaturan air dari sumber mata air di salah satu wilayah di Kaliurang. Dia tidak hanya melakukan dengan responden, tidak, tapi dia observasi. Apa yang dilakukan oleh Pak Lasriono? Pak Lasriono selama 3 bulan, dia ada hidup di tengah-tengah mereka. Hidup bagaimana dia mengaturnya, bagaimana dia merencanakan, sampai dia pelaksanaannya. Bagaimana kalau ada penyimpangan, bagaimana ada penyimpangan. Ini namanya observasi. Sekarang dilakukan oleh Bu Sartika. Bu Sartika juga melakukan observasi di wilayah Indonesia bagian timur, di Kupang atau di mana. Demikian pula dengan Bu Rima. Bu Rima itu observasi. Observasi tentang apa? Tentang pelayanan kesehatan masyarakat. Terutama yang non-medis. Non-medis. Artinya di masa-masa tertentu ada pengobat-pengobat non-medis yang diberikan oleh orang-orang di masyarakat adat yang mempunyai kepandaian. Bu Reima meneliti tentang apa dampaknya, bagaimana pengaturannya. Beliau ada di tengah-tengah masyarakatnya itu. Beliau lihat ada bagaimana tata caranya, bagaimana kalau ada terjadi penyimpangan, bagaimana sanksinya. Nah, itulah observasi. Intinya observasi itu terjun langsung. Oke, ini kemarin sudah. Nah, data primer sudah. Responden itu kemarin apa? Ini cara dan alat sudah. Observasi adalah pengamatan, wawancara, dan menyebar kuesioner. Nah, di samping wawancara itu adalah memperoleh data secara langsung dari subjek penelitian dengan cara tanya jawab. Ada juga dengan kuesioner. Kuesioner itu apa? Kuesioner itu adalah tanya jawab juga, tapi tidak secara langsung. Itu juga cara pengumpulan data primer. Dia tanya jawab.
tapi tidak langsung. Itu yang mungkin sering Anda pernah lakukan. Dia menyebarkan daftar pertanyaan. Manakala menyebar daftar pertanyaan, itu tidak langsung Anda tanya jawab dan subjek penelitian. Di dalam kuesioner itu kita mengenal dua bentuk, kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Terbuka itu apa? Terbuka itu suatu kuesioner di mana jawaban itu diserahkan kepada subjek penelitian. Kita tidak menyiapkan jawabannya, tapi jawaban diserahkan kepada subjek penelitian. Dalam hal ini diserahkan kepada respondennya, bagaimana dia menjawabnya. Dan tertutup itu suatu pedoman, suatu kuesioner, di mana di dalam kuesioner itu sudah ada jawabannya. Responden itu hanya memilih, itu kata tertutup, memilih sebagaimana yang sudah kita siapkan. Tentunya kedua bentuk ini ada plus minusnya. Kuesioner tertutup ada plus minusnya dibandingkan dengan kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka dengan cara terbuka itu jelas kita akan mendapat jawaban yang variatif. Secara variatif artinya apa? Jawaban yang variatif sesuai dengan yang pernah dia lakukan. Sangat variatif. Dimungkinkan 5 orang kuesioner, 5 orang responden itu jawabannya akan 5. Akan 5, tidak mengerucut pada satu, akan 5. Karena sangat variatif. Dan kalau dilihat, kuesioner terbuka ini lebih mendalam dibandingkan tertutup. Kalau tertutup itu nggak variatif. Jawabannya sudah ada. Namun punya kelebihan. Kelebihannya apa? Mudah kita menyimpulkan. Mudah kita menarik garis kesimpulan. Di dalam terbuka kita akan sulit. Ini adalah teknik. Ini adalah salah satu bentuk metode mana yang dipilih. Yang saat ini yang paling banyak apa yang sering dilakukan adalah campuran antara terbuka dan tertutup. Tapi dengan gaya, model yang terbuka, yang tertutup lebih banyak dibandingkan yang terbuka. Yang terbuka itu hal yang nanti dapat kita ketahui arahnya. Bukan hal yang kemudian tidak mengarah, tidak. Itu adalah tekniknya. Itu adalah suatu seninya. Seni kita menjaring data. Dalam data primer, itu dapat dikatakan data primer itu data yang mendalam. Kita dapat melihat data yang mendalam, in-depth. Karena apa? Karena kita bisa langsung berinteraksi. Bisa langsung berinteraksi dengan pelaku. Beda dengan data sekunder. Data sekunder itu kita hanya membaca saja. Di mana dalam membaca itu, dia tafsir dari peneliti yang satu dengan daya tafsir peneliti yang lain tentu saja akan berbeda. Sehingga akan lain hasilnya. Beda dengan data primer. Data primer jelas. Kita langsung. Lebih-lebih kalau kita dengan pengamatan dan observasi. Observasi itu dalam data primer itu adalah suatu bentuk penelitian yang lebih mendalam. Apa alasannya? Karena kita terlibat langsung. Kita ada di tengah-tengah masyarakat itu. Ada di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu persis apa yang dia lakukan. Bagaimana ritme kehidupan mereka. Kita berikan contoh sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Sulastyono, Bu Rima, dan Bu Sartika. Dia tahu bagaimana kehidupan mereka senyatanya. Tidak ada yang dimanipulasi. Karena beliau bertiga melihat perilaku langsung. Bukan dari jawaban oral. Dari kata-kata tidak. Karena dari kata-kata kadang-kadang ada yang disembunyikan. Ini tidak. Dia mengamati langsung. Meskipun
pengamatan langsung ini berawal dari responden. Namun kemudian di cross check dan pengamatan video langsung, di cross check dan observasi. Nah, ini untuk observasi ini tentunya membutuhkan waktu. Saya pernah uji S1 di Departemen Hukum Adat, yaitu dia mengambil, ini kalau nggak salah bimbingannya Gitodi, dia mengambil penelitian di, tadi saya ingat, kalau kita di sini embung, tapi di Jawa Barat, itu namanya apa itu? Itu ya Jogja, kalau saya salah yang sekarang yang sekarang beredar itu embung atau penampung air. Ya, dia bagaimana masyarakat itu memberlakukan embung itu dan kawasannya yang ada di lingkungannya. Apa? Dengan hutan bambu. Karena ternyata hutan bambu itu juga reservasi atau penahan mata air. Dia katakan tidak sembarangan untuk apa? Untuk menebang bambu. Ada perhitungan-perhitungan tertentu, perhitungan waktu untuk menebang bambu. Ternyata secara akademik, secara teoritis, perhitungan itu ada maknanya. Cuma masyarakat tidak bisa menerjemahkan. Dikatakan menebang bambu itu yang paling ada bulan-bulan sekian. Dari kajian teoritis di teman-teman di kehutanan, di bulan-bulan itu memang itulah bulan-bulan yang tepat untuk itu. Jika bambunya akan menjadi kuat, sudah benar-benar tua, dan regenerasinya akan bisa benar regenerasi yang tidak akan mematikan generasi berikutnya. Nah, ini observasi, ini anak S1. Jadi ini tidak hanya di S2, S3, S1 pun ada. Saya ikut menguji dan saya salut dan penelitian ini. Penelitian ini sangat baik sekali. Kemudian saya hargai itu. Baik, kita lanjutkan. Mari kita. Tadi saya katakan bahwa data primer itu data yang langsung diperoleh dari sumber pertama, yaitu berupa perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang mana? Itu dari responden. Oleh karena itu dikatakan pada penelitian primer, pada penelitian yuridis sosiologis, tidak bisa kita meninggalkan responden. Tidak bisa. Karena ini dikatakan tadi, responden itu salah satu ciri utama. Dan responden itu mutlak harus ada. Pertanyaannya, siapa yang jadi responden? Responden tentunya pelaku. Siapa pelaku yang mana? Pelaku yang mana yang dapat diambil sebagai sumber data. Oleh karena itu, tentunya kita tidak mungkin mengambil semua pelaku. Kita tidak mungkin mengambil semua pelaku. Kita carikan, kita tunjuk sebagai subjek penelitian. Tidak mungkin. Saya tahun antara 2014 itu, saya melakukan penelitian tentang bagi hasil perikanan laut. Bagi hasil perikanan laut di pantai utara Jawa. Saya katakan bahwa penelitian saya ini adalah penelitian lapangan. Oleh karena itu, mutlak harus ada subjek penelitiannya. Dalam hal ini adalah responden. Karena penelitian saya adalah penelitian tentang bagi hasil perikanan laut. Pertanyaannya, siapa responden saya? Siapa responden saya? Saya melakukan penelitian tentang bagi hasil perikanan laut. Perikanan laut di
di pantai utara Pulau Jawa. Jadi saya dari pantai barat sampai ke pantai timur. Mereka yang melakukan bagi hasil perikanan laut. Siapa yang dari responden saya? Karena tidak mungkin tanpa responden. Coba ayo. Silakan. Nelayan di pantai utara Jawa bukan, Pak? Ya, nelayan yang mana? Yang melakukan bagi hasil. Nah, itu. Tentunya adalah responden saya adalah nelayan. Nelayan yang mana? Nelayan yang melakukan bagi hasil. Bagi hasil apa? Bagi hasil perikanan laut. Siapa? Tentunya nelayan. Mencari ikan, yang disebut dengan menggarap, dan pemilik kapalnya. Karena di dalam, kenapa saya melakukan penelitian itu? Karena sebetulnya saya sudah penelitian bahwa tidak semua nelayan itu punya kapal. Tidak semua nelayan punya kapal. Terutama kapal-kapal yang besar. Yang dikatakan dengan cantrang, dikatakan dengan pukat, atau apa. Di mana kapal itu harus membutuhkan anak buah kapal sampai 15. Tidak banyak yang orang-orang yang punya itu. Hanya orang-orang tertentu saja, hanya orang yang punya kemampuan finansial. Kemampuan finansial yang dapat mempunyai peralatan itu. Sedangkan orang yang punya kemampuan finansial, mempunyai peralatan itu, tidak mungkin dia kemudian terjun langsung sendiri. Karena orang itu tidak mungkin, orang itu mungkin tidak hanya punya satu, tapi bisa dua, bisa tiga. Kalau toh dia mengerjakan sendiri, dia hanya dapat mengoptimalkan satu kapalnya saja. Bagaimana kapal yang satunya? Kapal yang satunya dapat dia lakukan dengan orang lain. Dapat disewakan, dapat dipekerjakan, dapat juga dengan bagi hasil. Nah, saya dengan bagi hasil. Maka responden saya siapa? Responden saya adalah nelayan melakukan bagi hasil. Tapi tidak mungkin semua nelayan yang melakukan bagi hasil, tidak mungkin nelayan yang melakukan bagi hasil dan memiliki kapal, semua yang ada di wilayah pantai utara Jawa, Pulau Jawa. Oleh karena itu hanya saya ambil beberapa. Itulah yang disebut dengan sampel. Saya mengambil sampel saja. Saya hanya mengambil contohnya saja. Tidak mungkin saya mengambil seluruhnya. Dan harapan sampel itu bisa mewakili populasi semuanya. Sampel itu. Inilah cara pengambilan. Sehingga di dalam responden ini dibutuhkan namanya sampel. Sampel itu contoh. Contoh dari apa? Contoh dari populasi responden. Contoh dari responden. Bagian dari responden yang dapat mewakili responden itu. Ini. Sehingga dalam responden data dibutuhkan namanya sampling. Kita butuh sampel, butuh sampling. Nah, tentunya dalam sampling ini, bagaimana cara menentukan sampling? Dalam menentukan sampling, ada beberapa kriteria, ada beberapa cara. Ada yang dengan probability sampling, ada yang dengan non-probability sampling. Ini cara-cara, metode-metode penentuan sampel, penentuan sampling, yang probability sampling, dan non-probability sampling. Dua cara ini yang secara universal dikenal, diakui dalam metode penelitian. Tentunya cara probability sampling dengan non-probability sampling mempunyai kriteria tersendiri. Dan kalau kita memilih probability sampling, tentunya akan beda tata caranya dengan non-probability sampling. Ini cara menentukan sampel. Jadi dengan demikian bisa kita tarik satu garis kesimpulan sampel. Bagaimana cara menentukan sampel? Bagaimana cara kita mengambil responden?
mengambil responden itu dengan sampel. Tidaklah mungkin semua responden kita ambil. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena penelitian itu dibatasi. Ada batasannya. Batasan yang pertama adalah batasan waktu. Tidak ada penelitian yang tidak ada batasan waktu. Karena kalau penelitian tidak ada batas waktunya, akan menjadikan objek penelitian kita itu sudah tidak laku lagi. Tidak laku lagi karena sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Sehingga apa yang kita bicarakan mubazir, tidak ada artinya. Itu yang pernah saya alami, betul-betul saya pernah alami, manakala saya menulis skripsi. Saya menulis skripsi itu tentang letter of credit. Saya. Pembimbing saya adalah Prof. Almarhum Prof. Emi. Itu pembimbing saya. Saya penelitian saya apa? Tentang letter of credit. Tentang bagaimana tata cara pembayaran ekspor impor dan letter of credit. Pada bulan Januari saya sudah selesai. Pada bulan Januari saya sudah selesai penelitian itu, sudah selesai skripsi saya. Sudah selesai. Sudah tiga perintah pengesahan untuk apa? Untuk ujian. Untuk ujian. Ujian skripsi. Pada waktu itu. Oleh karena itu pada bulan Mei, saya ada harapan saya bisa ikut sudah pada bulan April. Karena kalau Januari selesai, sampai Februari bisa ujian, maka April saya bisa wisuda. Jika akan congkak, tidak ada 4 tahun. Pada zaman saya kakak kelas saya 1 tahun di atas saya itu kuliah 7 tahun, 8 tahun itu satu hal yang sangat wajar. Kakak angkatan saya itu belum mengenal SKS, sistem kredit semester, belum mengenal. Di kakak saya itu ujiannya itu hanya lulusnya itu mutlak. Artinya hanya ada nilai-nilai mutlak kalau lulus. Ada mata kuliah yang nilainya 7. Kalau nggak 7 nggak lulus. Ada yang 6, ada yang 6,5, tergantung bobotnya. Jika kalau nilai itu nggak terpenuhi ya nggak lulus. Bahkan banyak, kalau nggak lulus banyak, ya nggak apa-apa. Oh nggak berani protes. Nah saya adalah program SKS yang pertama. Saya mengenai sistem kredit semester yang pertama. Saya adalah mahasiswa yang ujian masuk dengan UMPTN, dulu SKALU, sistem kredit, sistem apa itu, SKALU, itu apa itu. Dulu bangga sekali saya dengan sistem komputer yang pertama kali, SKALU. Dulu di Indonesia hanya SKALU 5 atau 10, hanya perguruan tinggi, ya itu. Hanya masih lokal. Karena saya SKS, sehingga kami tidak mau jangan sampai dengan saya kembali. Saya kan pada waktu itu Februari apa kata Prof. Emi? Dikatakan, Jok nggak berlaku datamu. Kenapa? Loh, karena bulan Januari kemarin peraturan tentang LC sudah dicabut. Sudah ganti, tidak seperti yang kamu teliti. Jadi yang kamu itu nggak ada artinya. Itu sejarah. Itu sudah bukan praktek lagi. Itu bukan lagi merupakan penelitian empiris. Karena empirisnya kecuali kamu ganti itu yang lalu. Sekarang nggak seperti itu lagi. Sekarang tata cara pembayaran ekspor impor dan LC sudah bebas. Sudah berbeda aturannya. Itulah yang saya katakan. Sehingga saya harus kembali lagi penelitian. Itu yang saya katakan bahwa penelitian itu dibatasi dari waktu. Di samping yang kedua tentang dengan biaya. Oleh karena itu tidak mungkin kita mengambil semua responden. Sehingga hanya diambil sebagian. Dan sebagian itulah disebut dengan sampel. Dalam metode penelitian kita kenal 2 model sampel. Yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Sekarang pertanyaan, apa yang Anda kenal dengan probability sampling dan apa yang Anda kenal non-probability sampling? Silakan.
Apa yang dimaksud dengan probability sampling? Apa yang dimaksudkan dengan non-probability sampling? Ayo, siapa yang akan mencoba? Apa yang Anda pernah dengar non-probability sampling? Apa yang pernah Anda dengar non-probability sampling? Enggak ya? Kan? Oke. Anda pernah dengar penelitian acak? Pernah dengar acak? Pernah dengar acak? Apa sih penelitian acak? Apa, Mbak Fadila? Setahu saya, sependek pengetahuan saya, penelitian acak itu respondennya itu acak, jadi tidak ada spesifikasi tertentu. Jadi masyarakat umum tuh bisa untuk mengisi research tersebut, begitu Pak. Ya, sama satu umum respondennya. Jadi yang masuk responden itu siapapun bisa dipakai sebagai sampel. Gitu. Acak itu siapapun respondennya dapat kita ambil dari manapun dengan cara apapun acak. Kita tidak punya kriteria tertentu. Itu yang itu acak. Itu acak itu gampang caranya. Kalau saya mengambil responden acak misalnya dari nelayan pantai utara, caranya dengan apa? Bisa itu acak. Apa? Oh, Pak Joko dengan acak. Saya melakukan pernikahan mahasiswa UGM. Responden saya adalah mahasiswa UGM. Responden sudah jelas. Mahasiswa responden. Saya lakukan dengan acak. Gimana cara itu kamu mengatakan, oh yang dipakai Pak Joko itu acak. Apa? Pernah dengar? Saya yakin Anda pernah dengar, pernah lihat. Oh Pak Joko itu acak, itu yang dilakukan. Sudah kalau caranya seperti itu, acak. Respondennya pelakunya. Tapi karena pelakunya adalah misalnya angkatan saudara, semuanya ada pelakunya itu, terus saya menggunakan model itu. Anda mengatakan, oh Pak Joko acak itu. Acak IP. Yang cara gimana yang paling sederhana? Apa? Yaitu dengan di lotre. Seperti kita lakukan undian, apa itu? Arisan. Kita buat nama, itu angkatan saudara, 1 sampai berapa. Dan saya kopiok, saya keluarkan 1. Kalau saya butuh 10, saya keluarkan 10 lintingan. Kita buka, oh, 1 Mbak Fadila, kedua Mbak Muhammad, ketiga Mbak Kora, Mbak Utria. Itu saya milihnya dengan apa? Dengan undian. Itu namanya probability sampling. Probability. Semuanya, maknanya bahwa semua mempunyai kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama. Karena semua mempunyai kesempatan yang sama, maka saya hanya butuh 10, maka saya buat dengan lotre. Yang kedua, dengan non-probability sampling. Ini kebalikannya. Non-probability sampling artinya apa? Bahwa semua, ini kita punya berapa mahasiswa ini, kalau ini ada jaringan sampling, maka mahasiswa kelas saya ini tidak semuanya bisa jadikan responden. Hanya apa? Hanya mahasiswa yang dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tertentu. Itulah yang nanti kita adakan dalam probability sampling. Nanti ada dengan namanya purposive. Coba kriterianya apa? Kriterianya ABC, mereka yang sudah punya SKS sekian, punya IP sekian. Jadi yang saya pakai hanya mereka yang punya SKS sekian, yang punya IP sekian. Itu namanya non-probability sampling. Karena saya yakin bahwa semua mahasiswa saya ini tidak semuanya bisa memenuhi persyaratan. Hanya mahasiswa yang tertentu saja yang bisa memenuhi persyaratan untuk saya jadikan responden saya. Non-probability sampling. Nah, itu apa? Dengan suatu kriteria. Kriterianya itu apa? Sesuai dengan kebutuhan saya. Sehingga kriteria antara peneliti satu dan peneliti yang lain itu akan berbeda. Inilah yang dikatakan cara penentuan sampel.
Dari pengambilan sampel ada dua cara, ada probability sampling, ada non-probability sampling. Probability sampling itu semua punya kesempatan yang sama, semua sampel, semua responden, semua pelaku, itu punya kesempatan yang sama. Apa? Untuk saya jadikan sampel. Sampel itu kan contoh. Jadi semuanya dapat kesempatan yang sama dengan contoh. Jika kalau contohnya 10, semua mahasiswa saya di kelas ini itu punya kesempatan yang sama untuk saya ambil jika nanti bisa berjumlah 10. Tapi kalau non-probability sampling tidak demikian. Tidak semua mempunyai kesempatan yang sama. Mana yang dapat jadi responden? Dan responden hanya mereka yang punya kriteria-kriteria tertentu. Sehingga sampelnya akan menentukan suatu kriteria tertentu. Ada satu kriteria yang saya ajukan untuk menentukan sampel. Nah, itu ada di dalam proposal kita. Itu tergantung dari kebutuhan. Kapan kita lakukan probability sampling, kapan kita non-probability sampling. Apa syaratnya? Tentunya semuanya ada syaratnya. Tidak gampang kita melakukan probability sampling. Pak, baik sampling aja, Pak. Iya, belum tentu. Probability sampling itu ada syarat utama, ada syaratnya. Yang syaratnya tentunya harus penuhi. Kalau itu nggak dapat dipenuhi, nggak bisa. Meskipun saya mengambil sedikit, tapi syarat tidak terpenuhi, maka tidak bisa dalam probability sampling. Ini dalam pengambil sampling. Kemudian yang terakhir, perlu diketahui bahwa apa? Bahwa sampling itu tidak sama dengan sensus. Kita mengenal sensus. Kita sering mendengar, bahkan kita sering mendengar sensus. Sensus kependudukan, sensus tentang apa itu? Sensus tentang kemampuan, itu prasejahtera dan apa. Itu juga responden, pelaku itu. Tapi itu tidak dengan sampling, tapi itu dengan sensus. Pelaku yang diambil dalam sensus itu juga responden. Tapi pada waktu mengambil itu dia tidak sampling, dia sensus. Nah, sensus itu apa? Sensus itu tidak sama, sensus itu diambil seluruhnya. Seluruh data, seluruh responden yang diambil. Itu yang tadi probability sampling. Itu sensus. Tidak ada satupun dalam sensus itu, tidak ada satupun yang tertinggalkan. Itu probability sampling. Tidak mungkin kita meninggalkan salah satu. Karena syaratnya memang harus seluruhnya, harus bulat. Oleh karena itu, ada beberapa keuntungan kalau itu dilakukan dengan sampling. Minimal ada 4. Itu pertama, lebih cepat, lebih murah. Karena kita tidak perlu menyasar, tidak perlu mengambil responden. Tadi kalau saya tentang perjanjian perikanan laut pantai utara Jawa, saya tidak perlu mengambil seluruh responden, seluruh nelayan yang melakukan bagi hasil di seluruh pantai Jawa Utara. Tidak perlu. Kemudian lebih banyak informasi komprehensif yang dapat dikumpulkan. Karena kadang-kadang kita mengambil 5 sampai 10, itu jawabannya sama. Sehingga dalam mubazir, kalau kita sampai meneruskan sampai dengan 15 atau 20. Dengan sedikit itu bisa komprehensif. Karena apa jawabannya? Bisa kelihatan. Nanti kita berhenti pada saat ada pengulangan. Kita yang dikatakan bahwa di dalam responden tidak ada dalam metode penelitian yang saat ini Anda baca di beberapa literatur, tidak ada berapa Pak jumlah respondennya, berapa jumlah sampelnya. Dalam penelitian kualitatif tidak ada jumlah ketentuan seperti itu. Kapan kita berhenti? Pak, kita berhenti setelah kita jenuh. Jenuh itu apa? Jenuh itu setelah jawaban itu terulang-ulang. Seperti itu. Kita sampai 10, kita 11 sama dengan 10, 12 sama lagi dengan di sebelumnya, dan seterusnya sama. Untuk apa kita membuang waktu? Untuk apa? Itu yang dikatakan lebih cepat.
Karena jawaban nanti yang sekian akan sama. Bisa jadi jawaban 1 sampai 5 itu sama. 1, 5 sama, kenapa kita harus mencari sampai 25? Nah, ini. Lebih akurat, ya, karena kita jumlahnya sedikit, kita akan lebih tanya lebih mendalam. Karena waktunya lebih banyak. Waktunya lebih banyak. Dan tentunya biayanya lebih murah dengan jangka waktu yang lebih pendek. Ini keuntungan daripada sampling. Ada pertanyaan di sini? Ada? Kalau tidak ada, saya kira kita cukup kita akhiri dulu. Kita kuliah pada minggu ini. Permisi Pak, Oke, boleh minta nomor WhatsApp-nya, mungkin bisa diundang ke grup Pak. Soalnya Oke. kemarin belum Pak. Oke. Tolong dicatat ya. 0811 sudah 0811 sudah 26 26 90 90 57. 7. Saya 0811 2690 57. Oke. Terima kasih. Nah, lebih baik itu jadi saya arah komunikasi. Seperti ini Pak, coba di chat. 0811. Oke. Ya, Mas. Jadi nanti kalau saya nge-share apa juga nanti lewat ini ya. Nah, saya di lewat grup itu, saya biasanya Anda akan minta PowerPoint-nya dibagi. Nanti akan kita bagikan nanti pada akhir kuliah, menjelang akhir itu akan saya bagikan di grup. Jadi tidak ada anggota grup yang tidak terbagi. Okay. Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Mas. Saya kira demikian. Saya minta doanya, saya akan cepat sembuh. Dan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu diberi kesehatan. Sekian, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih. Semoga cepat sembuh Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih. Oke. Saya live, ya. Saya akan ke kegiatan yang lain.